guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan panasan meski tetangga kalian membeli dispenser baru, karena bisa-bisa kalian malah mendapat kesialan seperti yang ada di film The Wait 2023, di mana film ini mengisahkan tentang seorang pria yang menerima pekerjaan sebagai penjaga ladang berburu. Akan tetapi, keluarga dari pria ini harus menerima kutukan akibat keserakahannya. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. La tierra es familia. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Dio yang sedang berbincang-bincang dengan seorang pria misterius bernama Francisco. Kenapa disebut misterius? Karena di awal film pria ini tidak sedikit pun diperlihatkan wajah ataupun bebenguknya. Di tengah perbincangan, Francisco menawari Dio untuk menjaga lahan perburuan yang berada di Kabupaten Spanyol bagian kidul dengan bayaran cukup tinggi. Namun dengan satu syarat, di mana Dio tidak boleh mengingkari perjanjian ini sampai batas waktu yang ditentukan. Karena jika Dio melakukan hal yang di luar perjanjian, tanah itu akan mengutuk Dio dan keluarganya dengan sendirinya. Meski terdengar aneh dan di luar nurul, Dio yang butuh duit langsung menerima tawaran itu. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, terlihat Dio sedang mengajari putranya yang bernama Floren menembak menggunakan senapan somplak. Dirasa sudah mahir, Dio langsung mengajak putranya untuk pulang. Di tengah perjalanan, Dio bercerita jika sebentar lagi ia akan mendapat bayaran dari bos Francisco setelah 3 tahun menjaga area perburuan di tempat ini. Mendengar hal itu, Floren pun senang karena sebentar lagi mereka akan tinggal di kota, terlebih ia mempunyai cita-cita sekolah dan menjadi seorang dokter. Kembalinya ke rumah, Dio menemui istrinya yang bernama Marisa. Lantas, ia pun berkata jika nanti malam kita akan makan telur ceplok. Mendengar hal itu, Dio pun berkata, "Beb, apapun yang kau masak selalu terasa istimewa." Meski terdengar ceringe, namun Marisa bersyukur mendapat suami yang romanse. Singkat waktu, scene beralih pada Floren yang sedang berburu bersama Mang Saul menggunakan senjata karabiner 98. Setibanya di rumah, Saul memberitahu jika rusa ini adalah hasil tembakan Floren. Dirasa anaknya ini berbakat, Dio langsung memberinya simbolis darah dan berkata jika Floren sudah pantas untuk ikut berburu. Singkat waktu, setelah gegeberan menggunakan motor CB Bagong, Dio terlihat menunggu di Ojonos El Cafeno untuk menunggu seseorang. Sesaat kemudian, Dio ditemui seorang bupati bernama Carlos, di mana ia meminta dia untuk menambah 3 pos pemburu lagi, karena sebentar lagi pesta berburu akan segera tiba, dan wilayah ini akan kedatangan banyak pengunjung. Ia pun yakin jika pendapatan daerah pastinya akan stong. Mendengar hal itu, Dio langsung menolak, karena selain menyalahi aturan Francisco, 10 pos itu merupakan batas maksimal, dan jika ditambah 3 pos lagi, ia takut akan terjadi musibah peluru nyasar antar pemburu akibat pos terlalu berdekatan. Akan tetapi Carlos bersikeras meminta Dio untuk menambah 3 pos. Ia pun berjanji akan memberikan persenan cuan yang banyak dari hasil perburuan musim ini. Mendengar hal itu, Dio pun kebingungan. Suelta.
Setibanya di rumah, Dio menceritakan penawaran uang besar dari Pak Bupati senilai harga rumah di kota dengan syarat ia harus menambah pos perburuan. Akan tetapi Dio menolaknya karena ia tidak ingin mengingkari kesepakatan dengan Francisco. Mendengar hal itu, Marisa pun kecewa dan menganggap Dio menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Lagi pula selama 3 tahun ini, Francisco tidak pernah kelihatan lagi. Lantas Marisa meminta Dio untuk mengambil kesempatan itu agar kita bisa hidup berkecukupan ketika selesai menjaga tempat ini. Mendengar hal itu, sontak Dio pun kebingungan, terlebih musim ini putra mereka akan ikut berburu. Singkat cerita, pesta berburu pun akhirnya tiba. Di tengah kemeriahan acara, dengan berat hati Dio yang dipaksa istrinya akhirnya menerima cek dalam amplop yang Pak Bupati berikan. Dirasa sudah sepakat, Carlos memberitahu semua orang jika saat ini pos pemburu bertambah menjadi 13 pos, dan dengan tarif khusus, para pemburu ini boleh sepuasnya berburu sampai waktu yang sudah ditentukan. Lantas sebelum perburuan berlangsung, Carlos mengajak semua orang untuk berdoa. Señor contigo. Santa María, Madre de Dios. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Ya sabe. Saat putranya akan ikut berburu, Floren diperingatkan untuk berhati-hati dan tetap merunduk. Está demasiado lejos, no le tire. Di tengah perburuan, Floren pun bertugas untuk memantau situasi menggunakan teropong. ¿Dónde está el puesto? Están tirando. Sontak mereka pun kaget saat mendapati peluru nyasar yang begitu dekat dengan pos mereka. Di saat itu pula, Floren berusaha memastikan dari mana tembakan itu berasal. En la loma. My God! Akibat sotoy berdiri, Floren yang ikut memantau harus tertembak peluru nyasar. Apakah ini adalah bagian dari kutukan yang mulai muncul? Sementara di rumah, Marisa pun semeringah saat menerima uang bayaran dari Pak Bupati. Hingga di tengah asyiknya menghitung duit, ia pun heran saat mendengar kedatangan seseorang. Bagaikan tersambar geledek di siang bolong, mereka pun syok parah saat melihat putra sematawayangnya kembali dengan keadaan tak bernyawa. Di tengah kesedihan, Dio pun abret-abretan dengan motor CB bagongnya menuju bar. Hingga setibanya di bar, Dio yang terpukul melampiaskannya pada sebotol anggur putih. Sepulangnya ke rumah, dengan keadaan oleng, Dio langsung membanting motornya dan bergegas mengecek keadaan istrinya. Melihat istrinya yang larut dalam kesedihan, Dio pun menghampirinya dan berkata, "Jika andai saja kita tidak terbuai dengan uang sogok Bupati, mungkin semua ini tidak akan terjadi." Di keesokan harinya, Dio yang baru sadar dari kobam langsung kaget saat melihat istrinya sudah menghilang. Sontak Dio pun panik saat mendapati tali jemuran yang terputus bak di gondol maling cangcut. Takut terjadi sesuatu, ia pun berniat melakukan pencarian. Hingga di malam harinya, Dio pun meminta bantuan Saul dan beberapa warga untuk mencari Marisa. Lantas Saul berencana untuk berpencar guna mempercepat proses pencarian. Sontak mereka pun kaget saat mendapati gerombolan bagong hutan sedang memakan potongan kaki manusia. Sementara di sisi lain, my God, nauzubillah min zalik. Betapa syoknya Dio saat mendapati istrinya sudah bergelayutan di pohon jengkol. Rupanya Marisa yang kurang iman merasa bersalah atas meninggoinya sang anak.
Di siang harinya, Marissa yang mati melenceng dari agama, tidak ada satupun yang melayat ketika dikuburkan. Di saat itu pula, Dio semakin terpukul atas kehilangan yang bertubi-tubi. Hingga kini, Dio yang frustasi terus menghabiskan uang hasil sogokan bupati untuk mabok-mabokan. Di tengah keadaan depresi, Dio pun heran saat sekilas melihat penampakan putranya. Hingga sesaat kemudian, Dio semakin kesal saat melihat keberadaan Pak Bupati yang sedang ngompol di tengah jalan. Ternyata Dio yang dendam atas keputusan bupati berencana mengirimnya ke alam barzah. Untung saja peluru yang digunakan tidak berisi, dan akhirnya Dio pun menghabisi Pak Bupati dengan sekali gacokan. Singkat waktu, Carlos pun berniat menguburnya di ladang kosong. Saat menggali kubur, ia pun heran saat mendapati sebuah kotak besi aneh terkubur dalam tanah. Di keesokan harinya, Dio semakin yakin jika dirinya telah mendapat kutukan saat sayuran di kebun miliknya tiba-tiba membusuk, juga dengan burung-burung yang mati di tempat tersebut. Di tengah rasa penasaran, Dio pun berusaha mengecek isi kotak yang ia temukan. Dikira harta karun, rupanya isinya tangkurak kambing, rambut, dan gigi manusia. Dirasa benda-benda ini berkaitan dengan sihir, Dio langsung memusnahkannya. Juling. Sesaat kemudian, keanehan pun semakin menjadi saat acu piaraannya tiba-tiba bertingkah agresif. Tak lama kemudian, Dio pun kedatangan Saul yang ingin memberikan sebuah titipan. Di dalam rumah, rupanya Saul berniat memberikan sebuah surat dari Francisco. Dan karena Dio gak pernah makan bangku sekolah, ia pun meminta Saul untuk membacakannya. Sambil membacakan surat, Saul berkata jika Francisco merasa kecewa karena Dio melenceng dari perjanjian, di mana ia tahu kong kali kong yang Dio lakukan bersama si bupati. Lantas Francisco menegaskan jika Dio harus menerima semua konsekuensinya. Setelah membacakan surat itu, Saul meminta Dio untuk pergi saja dari tanah ini sebelum hal yang lebih mengerikan terjadi. Mendengar hal itu sontak membuat Dio kebingungan. Ketika akan pulang, Saul berkata jika saat ini pihak kepolisian sedang mencari si bupati yang hilang bak ditelan bumi. Di malam harinya, Dio yang takut ketahuan memutuskan untuk membuang mobil si bupati agar tidak terendus tim kepolisian. Setelah membuangnya ke dasar empang, Dio yang kedinginan bergegas pulang.
Di keesokan harinya, sontak Dio pun kaget saat melihat kedatangan seorang petugas bernama El Agus yang sedang mencari keberadaan Bupati Carlos. Meskipun panik, Dio berusaha untuk tenang dan menutupi semua yang telah ia lakukan. Setelah mendengar penjelasan Dio, mereka pun bergegas melanjutkan penyidikan ke tempat lain. Namun saat para petugas pergi, Dio pun heran saat mendapati tali pengikat si Acu sudah terputus. Julen! Meski berhasil lolos, namun tangan Dio harus terluka oleh kawat berduri. Seakan kesialan terus menerjang, Dio pun panik saat cincin 24 karatnya malah nyemplung ke pembuangan air. Lagi dan lagi, kesialan terus menghampiri Dio. Melihat ular kadut keluar dari saluran, Dio langsung menghabisinya. Sesaat kemudian, Dio yang akan mencari cincinnya terpaksa harus menghabisi acu piaraannya yang kini beringas. Setelah menghabisi si Acu, Dio langsung pergi ke saluran pembuangan dan berharap harta satu-satunya itu bisa kembali ia dapatkan. Eta si Sanying. Dio pun frustasi saat kesialan datang bertubi-tubi. Dan kini, mau tak mau Dio harus ngubek cincinnya di dalam cubluk. Namun tanpa diduga, Dio malah menemukan buntalan kain yang diikat kawat berduri. Sontak Dio pun kaget dan merasa disantet saat mendapati baju miliknya dan juga anak istrinya membuntal jantung Bagong dan dililit kawat. Di malam harinya, Dio yang sedang tidur tak kuasa menahan salatri yang membuat perutnya perih. Hingga ketika makan bubur kacang, Dio pun panik saat mendapati kuku panjang terselip di giginya. Untung saja, perubahannya menjadi Bagong ngepet hanyalah mimpi. Dan kini, Dio yang mentalnya semakin hancur mulai merasa putus asa. Untung saja Dio masih kuat iman, dan kini ia yang melihat surat kontraknya dengan Francisco berniat untuk melampiaskan amarahnya. Don Francisco! Di keesokan harinya, Dio pun mendatangi kediaman Francisco.
Melihat debu yang tebal, Dio pun merasa jika Francisco sudah tidak pernah lagi datang ke tempat ini. Di saat itu pula, ia pun heran saat melihat pajangan domba Badot yang dihiasi foto-foto keluarga. Dan ketika dicek, Dio pun menemukan foto keluarganya dan juga keluarga-keluarga lain yang dipajang di kantor milik Francisco. 67. Dan kini Dio pun menyadari jika setiap keluarga yang menjaga tanah terkutuk semuanya tidak akan bertahan lebih dari 3 tahun. Tak cuma itu, Dio pun sadar jika kerjasama ini tidak akan pernah berakhir baik. Singkat waktu, Dio yang kesal berniat untuk menghabisi Francisco di hari terakhir kontrak kerjasamanya. Namun tanpa ia sadari, bajunya yang tergeletak kini hilang entah kemana. Melihat Dio yang datang sambil membawa bedil, Saul pun heran karena Dio hanya diminta untuk datang mengambil bayaran saja. Ha venido Eladio. Akhirnya, Dio pun bertemu dengan Paduka Francisco setelah 3 tahun berlalu. Dan kini, Francisco memuji Dio yang mampu bertahan sampai 3 tahun karena keluarga-keluarga lain tidak ada yang bertahan hidup di tanah terkutuk itu. Ya meskipun anak istri Dio tidak mampu bertahan, di tengah penjagaan para pengikutnya, Francisco tetap merasa kecewa karena Dio telah melanggar kesepakatan dengan malah bekerja sama dengan si bupati. Hingga seperti yang ia katakan, tanah itu akan mengutuknya dengan berbagai kesengsaraan. Akan tetapi, Dio yang tidak terima sudah tidak peduli lagi dengan kontrak dan bayarannya. Dan kini, Dio berencana untuk menghabisi Francisco. Vas a matarme, Eladio. Acaba contigo en el pantano, Eladio, en el coche de... My God, ternyata baju yang dililit kawat adalah media yang sudah dipasangi sihir oleh antek-antek Francisco untuk berjaga-jaga jikalau Dio memberontak. Bagaikan terkena santet lipat laundry, Dio pun harus menerima hukuman dari pemberontakannya. Hingga di tengah sekaratnya, Francisco pun berkata jika andai saja Dio tetap pada kesepakatan, mungkin semua ini tidak akan terjadi dan anak istri Dio masih hidup sampai sekarang. Oh, ternyata Francisco dan para pengikutnya merupakan abdi dalam dari iblis domba Badot yang menguasai tanah terkutuk itu. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Sudah jelas kengerian yang menimpa keluarga Dio akibat keserakahannya sendiri, di mana hampir 3 tahun Dio hidup damai bersama anak istrinya hingga di penghujung kontraknya. Dio yang terhasut istrinya malah nekat mengkhianati Francisco dengan bekerja sama dengan si bupati. Alhasil sejak saat itu kesialan dan penderitaan terus berdatangan. Hingga di tengah depresi dan kekesalan, Dio yang bertemu kembali dengan Francisco malah nekat akan menghabisinya. Alhasil, Dio yang memberontak pun harus disantet lipat laundry karena sebenarnya Francisco dan para pengikutnya adalah sekte pemuja iblis domba Badot. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Wait 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.